lihat di awal video itu adalah sahabat-sahabat kita di komunitas Bali Organik TV. Nah, bagi sahabat yang belum mengirimkan foto bersama tanaman kesayangan menggunakan kaos komunitas Bali Organik TV seperti ini, Beli tantang sahabat untuk memfoto diri sahabat bersama tanaman kesayangannya dengan menggunakan kaos Bali Organik TV seperti ini, sahabat. Jadi bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang gak kaleng-kaleng, yaitu berupa paket perawatan tanaman dari Bali Organik TV. Pelangi begitu indah, seindah hati sahabat Bali Organik TV. Di video kali ini Beli akan membahas mengenai Beli akan membahas salah satu bahan dapur yang sangat baik sahabat gunakan sebagai penyubur tanaman. Akan tetapi banyak justru yang menghindari bahan ini karena akan menimbulkan aroma yang kurang sedap. Ya, terasi sahabat. Banyak sahabat kita yang sudah mencoba membuat pupuk organik cair dari terasi. Akan tetapi termasuk Beli juga pernah menggunakannya. Akan tetapi yang kita rasakan bersama-sama bagi sahabat yang sudah pernah mencobanya, ada satu hal yang mengganjal ketika kita mengaplikasikannya kepada tanaman, yaitu aroma yang kurang bisa diterima oleh hidung kita maupun hidung tetangga kita. Jadi di sini, di video kali ini Beli akan membahas bagaimana cara kita memanfaatkan terasi dengan cara yang lebih cerdas, dengan cara yang lebih simpel bahkan, namun tetap tidak mengganggu kenyamanan dari hidung kita, dari aroma di sekitar, sehingga tidak mengganggu hubungan pertetanggaan. Karena ini adalah salah satu dari pengalaman yang Beli rasakan, adalah salah satu tantangan dalam berkebun organik. Kita banyak membuat pupuk organik cair, akan tapi aromanya bagi sahabat atau tetangga kita yang tidak menyukainya, ini bisa menjadi masalah. Nah, ngomong-ngomong, pasti banyak yang bertanya, Beli apa sih yang Beli bawa dalam kereta itu? Nah, yang ini sahabat, ini adalah tanah dari bagian permukaan pohon bambu. Jadi tanah permukaan ini akan Beli gunakan untuk menambah media yang ada di tempat Beli menanam jagung ini. Karena seperti yang sahabat sudah saksikan di video-video kemarin, bahwa Beli menanam jagung ini adalah di pinggiran jalan yang sebenarnya di bawahnya ini adalah, yang ini adalah betonan sahabat. Jadi media ini sangat terbatas, jadi tidak banyak. Sehingga untuk bisa menjaga agar tanaman jagung ini bisa tetap subur, maka Beli menambahkan yang namanya tanah dari permukaan rumpun bambu yang sudah berusia mungkin hampir 50 tahunan. Nah, jadi dengan PD-nya Beli menanam jagung ini dengan jarak yang sangat dekat, bahkan hanya hampir sejengkal saya sahabat, akan tapi pertumbuhannya sangat subur. Nah, ini merupakan ide yang sedikit gila. Jadi Beli dalam satu lubang menanam 3 benih jagung dan ketiga-tiganya tumbuh dengan sangat baik sahabat. 1, 2, 3. Jadi batangnya pun besar, hijau dan kokoh. Begitu juga hampir sejengkal dari tanaman ini. Nah, di sini sudah ketemu lagi tanaman jagung 1, 2, 3. Jadi dari 3 benih yang Beli tanam semuanya tumbuh dengan sangat baik. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa terasi sahabat bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik cair. Bisa dijadikan bahan utamanya atau bisa dijadikan atau dipercaya sebagai bahan untuk menambahkan keanekaragaman mikroorganisme yang ada di dalam pupuk cair. Nah, akan tetapi sahabat, kendalanya adalah ketika kita membuat pupuk organik cair berbahan dasar dari terasi, maka satu hal yang tidak bisa kita hindari adalah aroma yang kurang diminati oleh beberapa orang. Mayoritas orang tidak menyukai aroma terasi ketika diaplikasikan sebagai pupuk cair. Jadi setelah menyiram dengan POC dari berbahan dasar terasi ini, biasanya akan muncul aroma yang akan menyebar kemana-mana. Dan Beli sudah berpengalaman mengenai hal itu. Di video kali ini Beli akan memberikan 2 metode bagaimana cara memanfaatkan terasi ini untuk dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman kita tanpa menimbulkan polusi atau aroma yang berlebihan. Pertama, Beli akan menggunakan terasi sebagai pupuk dasar dalam membuat media tanam. Yang pertama, tentu saja kita menggunakan media tanam seperti ini sahabat. Nah, ini ada media tanam yang sudah jadi. Nah, bagi sahabat yang tidak memiliki media tanam, jangan repot-repot karena di Shopee Beli sudah juga menyediakan media tanam seperti ini. Kemudian bahan lainnya yaitu ada arang. Nah, ini adalah arang biasa sahabat, arang kayu. Kemudian juga ada sedikit dari abu, juga abu. Ini abu biasa sahabat ya, abu kayu biasa. Nah, kita akan gunakan sedikit saja. Yang pertama kita akan masukkan arangnya terlebih dahulu.
Nah, kemudian setelah media tanam berada pada 1/3 dari bagian polybag, sahabat. Jadi satu ketinggian polybag dibagi 3, sahabat ya. 1, 2, 3, maka ketinggian media, setelah ketinggian media ini ada di 1/3 dari bagian polybag, maka baru di sini Beli akan menggunakan terasi ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya adalah dengan cara Beli akan menaburkan terasi ini, sahabat. Nah, satu bungkus terasi ini apa nggak boros, Beli? Nah, mengenai boros atau tidak itu relatif, tapi sebagai gambaran saya, sahabat ya, harga terasi udang dengan merek ini, sahabat ya, bila kita membelinya di warung, nah dalam satu bungkus besar seperti ini isinya sekitar 20, ini harganya sekitar 8.000. Berarti per bijinya ini jatuhnya sekitar Rp400. Dan kita pun tidak menggunakannya full. Jadi Beli tidak akan menggunakan ini full satu bungkus ini, akan tapi hanya menggunakan setengahnya, jadi jatuhnya sekitar Rp200. Nah, Rp200 itu bisa membuat media tanam kita tidak perlu kita pupuk selama kurang lebih 3 bulan. Jadi dari pengalaman yang Beli dapatkan dengan menggunakan terasi udang seperti ini, sahabat, dalam kurun waktu 3 bulan setelah 1 bulan pertama penanaman ini tidak akan memerlukan pemupukan kembali dan hasilnya relatif baik. Jadi bagi sahabat yang mengatakan bahwa ini mahal dan pemborosan, jadi dipikir lagi, Rp200 untuk 3 bulan pemupukan. Apakah itu mahal atau tidak, Beli serahkan kepada sahabat. Jadi kita buka bungkusnya, sahabat ya. Kita buka bungkusnya, kita ambil setengahnya saja, setengah bagian dari terasi ini. Nah, kita bagi dua, kemudian kita hancurkan, kita taburkan pada permukaan 1/3 dari media tanam yang akan kita buat. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kemudian setelah itu Beli akan tambahkan abu ini, sahabat. Nah, fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah menyamarkan dari aroma, sehingga nantinya ini tidak akan mengundang dari mikroorganisme tanah yang terlalu ramai. Nantinya akan ada di sini ada semut, kemudian ada kumbang-kumbang yang biasanya tertarik dengan aroma-aroma penguraian bahan-bahan hewani. Nah, karena terasi ini sejatinya adalah udang, sahabat, yang sudah dilakukan proses fermentasi. Sekali lagi, pada dasarnya terasi adalah udang yang sudah melalui proses fermentasi, bahkan sampai 30 hari. Itu yang Beli dapatkan dari sumber terpercaya mengenai pembuatan terasi. Jadi intinya, udang itu sudah mengalami perubahan bentuk fisik kimia ketika menjadi terasi. Inilah yang menjadikan terasi sangat mudah untuk diaplikasikan sebagai penyubur tanaman, sahabat, yang ada di polybag maupun yang ada di lahan. Nah, kemudian kita akan tambahkan kembali media tanam. Jadi cukup taburkan tipis untuk menekan. Nah, ketika Beli tadi aplikasikan, ini langsung hilang aromanya, sahabat. Sahabat bisa buktikan sendiri di rumah menggunakan abu seperti ini. Aroma terasinya itu langsung hilang. Nah, kita tambahkan lagi media tanam. Nah, inilah media tanam yang sudah siap sahabat tanami. Pada saat tanaman sudah mulai tumbuh, maka akar akan menyentuh bagian yang ada terasinya tadi mungkin sekitar 1 bulan setelah ditanam di polybag. Jadi 1 bulan pertama bila sahabat ingin memupuknya, silahkan. Sahabat bisa menggunakan pupuk organik cair di fase 1 bulan pertama. Jadi bila ada dalam pemupukan dalam 1 bulan pertama, sahabat silahkan. Tapi setelah masuk bulan kedua, ketika akar sudah mulai menyentuh bagian yang tadi, sahabat bisa tidak memupuknya sama sekali. Cukup menyiramnya saja, mungkin dengan air cucian beras atau air biasa. Dan sahabat bisa lihat hasilnya. Sahabat bisa bandingkan dengan polybag yang tidak diberikan perlakuan seperti ini dan juga tidak dipupuk, maka akan terlihat nyata sekali perbedaannya. Nah, kita akan melaju ke metode yang kedua. Nah, resep berikutnya adalah merubah terasi ini menjadi pupuk organik cair. Sebenarnya sudah banyak sekali sumber yang ada di internet, sahabat bisa lihat bagaimana cara memanfaatkan terasi menjadi pupuk organik cair. Dan bahkan sebenarnya tanpa diolah, tanpa fermentasi pun sebenarnya sudah bisa sahabat gunakan sebagai pupuk tanaman sahabat yang ada di polybag maupun yang ada di lahan. Caranya cukup mudah, yaitu sahabat tinggal mencairkan 1 bungkus terasi ini dengan 5 liter air. Kemudian sahabat hancurkan, kemudian sahabat saring dan sahabat bisa siramkan ke tanaman. Simpel sekali, akan tetapi masalah yang muncul adalah ketika nanti akan mengundang banyak lalat. Nah, sahabat ketika menyiramkan air terasi itu ke dalam pot, maka aromanya akan menimbulkan banyak lalat, juga mungkin mengganggu keluarga sahabat atau mungkin bahkan tetangga sahabat. Jadi itu yang kita hindarkan. Maka di video kali ini Beli akan membuat pupuk organik cair dengan cara yang bisa meredam
aromanya agar tidak menusuk hidung ketika kita aplikasikan nanti. Yang pertama kita gunakan 5 bungkus dari terasi dengan merek ini sahabat ya. Beli tidak ada di endorse. Beli gunakan terasi apa saja yang ada di dapur. Jadi kita gunakan 5 bungkus ini. Kita buka, kita masukkan dulu ke dalam wadah. Nah, jadi inilah 5 bungkus dari terasi yang kita gunakan tadi. Nah, bagi sahabat yang tidak masalah dengan aromanya, jadi silakan cairkan 1 bungkus kecil dari terasi ini dengan 5 liter air, sahabat saya siramkan. Dan beli pernah menggunakannya juga di tahun 2016, bahkan beli sampai mengukurnya, karena saat itu beli masih suka ukur-ukur ppm-nya. Jadi kalau nggak salah, seingat beli waktu itu beli menggunakan 2 butir terasi seperti ini dengan 1 liter air, itu dapat ppm sekitar di angka 2000 bahkan lebih. Nah, jadi itu sebabnya sebenarnya kepadatan dari unsur-unsur hara, apalagi ini sebenarnya sudah difermentasi sahabat ya. Ini adalah sebenarnya bahan hewani yang sudah difermentasi, yaitu tepatnya udang rebon. Sudah mengalami proses fermentasi selama 30 hari, dan ketika ini dicairkan dengan air, 2 terasi seperti ini beli cairkan dengan 1 liter air. Kemudian saat itu tahun 2016 beli coba ukur dengan alat ukur untuk mengecek berapa kepadatan partikelnya, itu dapat di angka 2000 bahkan mungkin lebih. Nah, tapi bagi sahabat yang doyan melakukan fermentasi, terlebih untuk menekan aromanya agar menjadi lebih bersahabat untuk hidung kita, kita gunakan metode yang ini. Nah, kita tambahkan sedikit air, kemudian kita hancurkan terasi ini agar tercampur larut dengan sempurna dengan air yang kita gunakan. Nah, jadi setelah dihancurkan, jadi hasilnya seperti ini sahabat ya. Kemudian beli menambahkan 1 sendok makan madu sahabat ya. Ini penting sekali. Jadi bagi sahabat yang tidak mempunyai madu, sahabat bisa tambahkan juga kuning telur. Nah, itu adalah alternatif pengganti madu. Jadi tambahkan 1 sendok makan madu. Selain kelebihan menggunakan madu, adalah bisa juga menekan dari aroma-aroma yang membusuk nantinya ketika terjadi proses fermentasi. Beli sudah jelaskan ini ketika membuat pupuk dari kelopak mawar. Dijelaskan fungsi dari madu sebagai salah satu bahan untuk pembuatan POC. Setelah itu kita masukkan molase sebanyak 100 ml. Kalau nggak punya molase, sahabat juga bisa menggunakan gula merah sebanyak 100 gram. 100 gram gula merah atau 100 ml dari molase ini. Nah, kita campurkan. Nah, kemudian kita akan dapatkan kurang lebih sekitar 250 ml larutan kental seperti ini. Nah, kemudian beli akan masukkan ke dalam jerigen, tapi jerigen ini sudah isi air sekitar kurang lebih 2,5 liter sahabat ya. Nah, ini air isinya 2,5 liter, beli akan masukkan larutan kental ini ke dalam jerigen ini. Tuh, sudah ada airnya 2,5 liter. Kemudian sahabat bisa tambahkan biang kompos bila sahabat memiliki biang kompos. Bagi yang tidak memiliki biang kompos, sahabat bisa gunakan POC atau pupuk organik cair. Biasanya beli menggunakan pupuk organik cair yang berbahan dasar dari kulit bawang merah dicampur dengan kulit mentimun. Tapi bila sahabat sudah memiliki BK, sahabat silahkan gunakan BK. Nah, kemudian sahabat tinggal fermentasi selama kurang lebih 30 hari dari sekarang. Dari membuatnya, sahabat fermentasikan selama 30 hari di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian mengenai tutupnya, beli apakah tutupnya bisa saya buka sedikit? Nah, silahkan sahabat, bila sahabat tidak mau repot-repot untuk membuka tutup POC ini setiap pagi, sahabat bisa buka sedikit. Tapi jangan terlalu banyak sahabat, jangan terlalu longgar seperti masuk beli. Sahabat bisa longgarkan sedikit sekedar agar nanti sisa hasil dari gas yang dihasilkan ini bisa keluar dan tidak menyebabkan si jerigen ini jadi meletus seperti itu sahabat. Kemudian setelah 30 hari sahabat bisa gunakan dan sahabat bisa buktikan sendiri bagaimana aromanya kala itu. Nah, sahabat campurkan 2,5 liter dari POC ini dengan 25 liter air. Jadi perbandingannya sekitar 1:10. Nah, itu sudah sangat baik sahabat gunakan untuk memupuk tanaman di segala fase.
Selamat pagi sahabat, kabar baik bagi sahabat yang selama ini menunggu-nunggu kapan cetak lagi kaos Bali Organik TV Official. Nah, seperti yang sahabat lihat, ini adalah kaos resmi Bali Organik TV atau komunitas Bali Organik TV. Nah, akhirnya Beli sudah cetak kembali kaos ini dan kini tersedia di Shopee. Atau sahabat juga bisa menghubungi nomor WA ini untuk mendapatkan kaos official Bali Organik TV. Jadi bagi sahabat yang belum tahu, kaos ini seperti yang sahabat lihat di sini ada gambar topi khas dari Beli. Kemudian di sini ada tulisan yang selalu menjadi jargon Beli di setiap videonya, yaitu menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Kemudian di belakangnya, nah ini ada tulisan bahasa Inggris yang artinya beri makan tanahnya bukan tanamannya. Bagi sahabat yang sudah lama menonton video Bali Organik TV pasti mengerti kata-kata ini. Sekaligus juga merespon dari banyak konsumen kaos Bali Organik TV sebelumnya bahwa kainnya Beli bikin agak sedikit lebih tebal, tapi jangan khawatir, tetap sejuk untuk dipakai. Kemudian juga di sini ada karetnya sahabat ya. Jadi baju lengan panjang ini di ujung lengannya ini ada karet seperti ini sehingga membuat kita nyaman dalam bekerja meskipun itu kita berpanas-panas ria. Nah, khusus bulan April sahabat, Beli memberikan bonus setiap pembelian kaos di Bali Organik TV maupun di Shopee ataupun lewat WA mendapatkan bonus di bulan April saja ya. Jadi bonusnya ada media semai atau sahabat juga bisa memilih ada media tanam seperti ini. Ini media semainya atau media tanam. Atau sahabat juga bisa mendapatkan bonus ini. Ini sebenarnya adalah hama. Jadi sahabat bisa lihat gambarnya. Ini adalah hama yang sebenarnya Beli manfaatkan justru sebagai penyubur tanaman. Hanya bisa sahabat dapatkan di Bali Organik TV sebagai bonus di setiap pembelian dari kaos Bali Organik TV Official yang sangat keren tentunya sahabat akan gunakan bila sahabat sedang berkebun. Oke, kabar buruknya Beli hanya mencetak kurang lebih sekitar 30 lembar kaos saja sahabat. Jadi sangat terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan, segera pesan di bulan April ini agar sahabat bisa mendapatkan bonus-bonus yang Beli sediakan tadi.